Sadaqallah wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmatan nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Kamal Nahdlatul Wathon Kembang Kerang, Tuan Guru Haji Ruslan Zain beserta seluruh Al-Usratul Kamaliyah yang membangun bersama beliau, membantu beliau berkhidmat sehingga Pondok Pesantren Darul Kamal ini menjadi pondok pesantren yang megah, dan insya Allah darinya akan keluar pejuang-pejuang agama bangsa dan negara. Mata'allah bitulil hayatih. Mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau beserta seluruh keluarga beliau, pembantu-pembantu beliau, penyokong-penyokong beliau, asatidz dan ustadzah di pondok pesantren yang kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh yang sebagian dapat yang sampaikan, ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sofwan Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, sekaligus Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren se-Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustami'uddin Ibrahim, salah seorang pimpinan Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathon sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, para masyayikhul ma'had yang juga semuanya yang muliakan, para masyayikh, para tuan guru, termasuk sahabat-sahabat yang ada tadi, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ja'far yang membaca sholawat Nahdlatain. Setiap kali berjumpa beliau ini semakin gemuk, sehat, alhamdulillah, insyaallah sehat lahir batin, mudah-mudahan Tuan Guru. Para asatidz dan para tamu undangan, para pejabat pemerintah daerah yang kebetulan hadir pada tasyakuran ini, Bapak Ibu, jamaah sekalian, saudara-saudara yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama tiang mengajak pelungguh semua untuk terputus-putus bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu, kata ulama, Rasul barakah, manatul barakah, asyukur ala nikmah. Jadi ibaratan isi ulama bahwa kalau keberkahan hidup itu berdua tekan tahunan terikat, memiliki satu poros di mana beredar di sekitarnya semua dan segala macam keberkahan hidup. Maka yang menjadi poros dari keberkahan hidup si jadi tekan tiang di mana semua keberkahan itu diikatkan padanya. Kalau tidak ada tiang itu, maka keberkahan akan hilang satu demi satu. Para ulama menyampaikan, manatul barakah asyukru ala nikmah. Si jari poros keberkahan hidup tiang pelungguh kita selaku adalah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah ilmu si jadi ngikat ya, syukur kepada Allah. Berkah harta si jaga ya, syukur kepada Allah. Berkah sehat walafiat si jaga ya, yang memeliharanya, syukur kepada Allah. Maka semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan disitulah tahu aji seseorang manusia, apabila hidupnya berkah, maka semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pasti akan menjadi nikmatul muwaffaqah. Muwaffaqah itu artinya terarah. Mendarat kepeng terarah kau usugul kepeng situ. Lihat hal-hal bagus. Mantap berduit tenaga, maka akan terarah kemana tenaga itu akan kita keluarkan, yaitu di dalam amal-amal saleh dan seterusnya. Itulah manfaat dari keberkahan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bersama bisa menyaksikan 31 tahun Pondok Pesantren Darul Kamal. Alhamdulillah. Syukur atau enggak? Syukur. Ngombe agunda syukur terhadap Darul Kamal, yaitu dengan bersama membangunnya terus menerus. Tidak ada kata selesai di dalam berjuang. Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, Allah tidak memberikan batas bagi seorang mukmin di dalam beramal, dalam berjuang, kecuali kematian. Jadi kita masih hidup terus berjuang. Mundik temele berjuang, mundik temele milu berkhidmat, beramal soleh, ikut dalam kebaikan, maka walaupun masih ada jasad, masih ada umur, tapi hitungannya itu adalah hitungan orang mati. Dengan mati si masih lekat adalah dengan si memilih berjuang. Insya Allah kita masih hidup selapungi. Alhamdulillah. Masih hidup Ibu? Masih. Semangat? Nah, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tiang juga tentu sangat bersyukur karena Darul Kamal ini banyak perjuangannya. Dan tiang seperti perunggu semua juga mendoakan mudah-mudahan semakin jaya dan semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada tasyukuran ini tiang perunggu juga bersama memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulidur Rasul adalah memperingati perjuangannya. Paham Bapak Ibu ini? Memperingati Maulidur Rasul adalah memperingati ajaran-ajaran mulianya. Tiang pelungguh jamaah sekalian, bisa selapu kita, saya mulai dengan profesor sampai dengan sini luar sekolah, semuanya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ibrah dari kehidupan Nabi besar Muhammad selaku semua kita. Dan memang karena manusia itu mahalul khotok wan nisyan, nangka ingat jemaah lupa, jemaah masih ingat solidnya lupa, solidnya masih ingat bulan depan lupa, bulan depan ingat tahun depan lupa. Maka perlu selalu diingatkan. Jadi Maulid ini adalah mengingatkan kita
kepada sosok yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta semua perjuangannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinebilu lalu umurnya hanya 63 tahun 4 hari. 63 tahun 4 hari. Harap sida lebih dari 63. Coba angkat 5. B sida. Si lebih dari 60. Alhamdulillah. Nak tuan sida wahfira sida. Wahfira umur nak tuan. Hah? 65. 75. La ilaha illallah. Agak sida. Tabeng modal oleh Sida Allah dalam sisi umur. Inak tuan sida tabeng modal oleh Sida Allah lebih lekan modal si tabeng oleh Sida Allah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad. Jadi dari sisi hitungan biologis istilahnya, hitungan umur, sebenarnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang diberikan lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau berhasil dalam waktu yang sangat singkat. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, merubah dunia dari gelap menjadi terang. Karena apa? Karena semua mulai dari pemimpin sampai yang paling rendah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai al-adna min ashabihi punya semangat yang sama dalam berjuang. Dengar cerita di masyarakat Madinah, Arab majlis-majlis si dengar kenana, kumpul-kumpul yang hanya menghabiskan waktu, menghabiskan umur, majlis-majlis gosip, apalagi saling memfitnah, menjatuhkan dan menjelekkan. Dengar cerita majlis yang tumbuh dan subur pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majlis al-khair, majlis yang isinya bagus. Apa majlis yang isinya bagus? Berzikir. Apa majlis yang isinya bagus? Taklim, pengajian. Apa majlis yang isinya bagus? Silaturahim. Dari umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat dan lebih belu lekan kita, tetapi mereka lebih cerdas di dalam memanfaatkan umurnya. Maka memilih desa dasanta daerah negara bangsa termaju, marilah kita menjalankan seperti apa yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau jalankan. Benar-benar masyarakat yang penuh dengan semangat kebaikan. Kalau kata Imam Al-Mawardi, masyarakat pada zaman Madinah, peradaban yang dibangun oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi maju, menjadi berhasil, menjadi contoh yang paling baik karena ada 6 hal. Si pertama, dinun muttaba'. Si kedua, sultanul qahir. Yang ketiga, adlun syamil. Yang keempat, amnun amun. Yang kelima, khisbun darun. Dan yang keenam, amalun fasih. 6 hal ini bulu hidup, menjadi ciri dari masyarakat yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Si pertama, dinun muttaba'. Masyarakat si berdua agama. Dapat kita selaku ini masyarakat si beragama tuh deh. Lagu ini tidak sekadar din, lagu din muttaba', yaitu agama yang
kita nurut. Le apa isi apa si tak ajar si agama itu. Agama si tak amalan. Agama si hidup. Halal haramnya kita tegakkan. Adab dan akhlaknya kita amalkan. Ini sekadar agama di KTP doang. Ada maling karena Abdullah kita ini di Indonesia ada koruptor karena Soleh kita ada. Mau kita KTP koruptor luwe KTP tertulis agama _2 Islam. Berarti din ghairu muttaba. Beragama secara formal lagu dek nemini ngamalan ajaran agama. Dengar kenal. Jadi dendek deparan bapak-bapak ibu-ibu begitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita pasti mau apa sih tedait lain oleh sahabat. Berarti kita pasti maju, pasti sukses, pasti berhasil. Belum. Tidak cukup hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dinun muttaba, yaitu agama yang hidup diamalkan. Dari mulai semakin tengah malam ajaran agama petegaan apa sih halal haram, tak amalan akhlak agama, insya Allah. Mudah-mudahan masyarakat kita berkah. Amin ya rabbal. Si kedua, Sultanul Qahir. Sultanul Qahir itu maknanya pemimpin si kesadu. Malah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memimpin. Dia meluik berbahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mulai ngeremon. Marah sebagian pemimpin mereka. Mau kita jadi pemimpin mereka jangan ketelelah ngeremon. Masih doang gue sini memilih bagus. Bahkan kadang-kadang si makin tinggi suara masyarakat lebih pelik dengan suara pemimpinnya. Eler suara pemimpin itu, belian suara masyarakat. Lagu lain pada zaman Rasulullah SAW, Sultanul Qahir. Ada kepemimpinan bahasanya kepemimpinan yang efektif, didengar, diikuti arahan-arahan. Selaku perangkat kepemimpinan pada waktu itu diikuti oleh para sahabat dengan ikhlas. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mufattishin bil aswaq, kemudian juga wilayatul hisbah selaku yang menegakkan hukum, kemudian yang melaksanakan semua tugas-tugas diikuti dengan baik oleh masyarakat. Perlu kepemimpinan si bagus Bapak Ibu Saudara sekalian, karena membaca ungkapan salah satu pujangga Arab adalah Abdullah ibn Mu'taz, al-mulku bid-din yabqa wad-dinu bil-mulki yaqwa. Kepemimpinan itu apabila bersama dengan agama, maka insya Allah kepemimpinan atau negara itu akan terus bisa bertahan selamanya. Demikian pula kalau agama didukung oleh penopang, yaitu kekuasaan yang baik, maka agama pun akan menjadi kuat dan kokoh. Jadi saling membantu. Ya ampun, kita menteminen apa-apa arana, mulai lekan kadus, kades, dan seterusnya. Jangan sampai kita memilih calon pemimpin bukan karena keyakinan kita bahwa dia pemimpin yang baik, yang bisa memimpin kita dengan baik, tapi kita pilih karena kepeng, tapi kita pilih karena beras, tapi kita pilih karena minyak goreng, tapi kita pilih
Karena hal-hal yang seperti itu, bende kesalahan. Pada saat dia memimpin, maka bukanlah maslahat kita yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Karena apa? Karena lekan awal kontraknya barang yenon dina kontrak kemaslahatan, lalu kontrak minyak goreng, kontrak kepeng, dia tidak salah. Maka perlu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama memastikan dan kita ikut bersama-sama supaya kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang baik. Kadus sebagus, Pak Kadus apa Pak Kadus teh? Ya? Oh, ini aja bagus loh. Pak Kadus ini? Jaga Pak Kadus. Mengemos doang tenang ente. Apalagi namanya membantu kita. Pak Kades. Mana Pak Kades? Nih. Kades ke Manggaran be? Hah? Iya kalau bohong. Hah? Hari ulun dulu. Alhamdulillah. Tuan Haji sih deh. Alhamdulillah. Bagus Pak Kades ini? Bagus. Hah? Bagus. Yo, kan kode angkat ini. Bagus. Hah? Alhamdulillah. Terdoayangi insyaallah. Menara pemimpin Pak Kadus, Pak Kades, na adil, na bagus, iya paling dulu era tamat surga. Yang karena panas batur kembangkaran, melebau kepada Pak Kades. Jemaah sida arah-arahna tiba. Mohon bahasa jamaah-jamaah kita iri cemburu sida jemaah isi Pak Kades. Karena papa sudah masih panas-panas, Pak Kades wah bau kaunya. Karena Pak Kades adalah kepala desa si adil. Amin ya rabbal Amin. Kemudian si kata adlun syamil. Adlun syamil itu keadilan yang mencakup semua. Jadi mun bahasa nangka hukum itu berlaku untuk semua. Nesai-sai, anak sai-sai, mun memaling dia wajib harus kehukum. Sai-sai, mun melanggar hukum harus mendapatkan ganjarannya. Siapapun yang melanggar undang-undang, membuat pelanggaran yang memang ada hukumannya harus dihukum sesuai dengan kadar hukum. Itulah sebabnya dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan salah satu penyebab suku masyarakat hancur lebur adalah apabila asyarif idza saraqa fihi musyarif taraku. Monara dengan si istilahnya keturunan dengan belik-belik atau dengan si berdua jabatan tinggi atau berdua kepeng luwe, pada saat dia berbuat salah dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudda'i aqamu 'alaihi atau kama qala. Sedangkan kalau orang biasa begitu salah langsung dihukum. Kalau di suatu negara seperti itu, gara-gara berdua kepeng luwe, gara-gara menjadi pejabat, gara-gara keturunan Said, kemudian pada saat dia salah tidak dihukum, pura-pura dibiarkan, pura-pura tidak dilihat. Sedangkan kalau orang biasa baru salah sedikit langsung ditangkap, dipenjara. Kalau seperti itu terjadi, hancur negara. Mudah-mudahan di negara kita, daerah kita, semua kita doakan bapak-bapak polisi ini. Kita doakan bapak-bapak polisi kita, para penegak hukum kita, supaya menegakkan al-adlus syamil, keadilan yang merata. Kemudian yang keempat, amnun amun, rasa aman. Lalu kepegawaian di narak ganggu kita, lalu kepedagang di narak meres kita.
lalu beribadah di narasi munciang ke masjid. Bebas kita beribadah, bebas kita mencari nafkah, bebas kita mengajak keluarga kita untuk misalnya pergi ke suatu tempat tidak ada yang mengganggu, tenang lahir batin kita, meninggalkan rumah dalam keadaan tenang bahwa insya Allah apa sih arah balik terlalu ulik masih kedai. Ulik kembang karang mungkin. Sida mau lalu ani Mataram ninggalang Balinda simpat dah kali lawan. Mundi udah simpat kira-kira, ada si tamas kan deh, Dulu ada seorang sarjana dari Indonesia namanya almarhum Imaduddin Ibrahim. Lalu beasiswa mau sekolah di Amerika. Di Amerika netap pulih sopuk keluarga. Pada suatu ketika keluarga itu mengajak Bapak Imaduddin untuk keluar. Lalu istilahnya liburan. Begitu lalu aluran kembali dia simpat lalu. Heran almarhum Bapak Imaduddin dan bertanya, Bapak Ibu, kita pergi jauh berhari-hari, lebih dari 1 minggu, kenapa pintu tidak dikunci? Tidak takut nanti ada maling yang mencuri? Ahlan wa sahlan, pantau. Apa kata bapak dan ibu itu? Oh, kami di sini tidak takut karena tidak ada pencuri di sini. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu nilai-nilai Islam. Amnun am, rasa aman. Kalau kita di sini mungkin belum berani kita meninggalkan rumah 1 minggu di dalam sifat nih. Woi pelan pancing, oleh bersih, warna kawan sih. Tidak isinya. Buka-buka bara sampino bersih. Nah ini menjadi renungan. Ya ampun, sebagian menjadi hikmah renungan bagi kita Bapak Ibu ini. Siknya Bapak negara-negara si tersebut atau istilahnya negara non muslim, mara Cina, mara Amerika, mara Australia, si tersebut negara non muslim. Mungkin yang menyebabkan negara-negara itu sampai sekarang masih bisa terus maju adalah karena mereka secara tidak sadar mengamalkan ajaran Islam. Beda dengan memaling, beda dengan membaik hak dengan menjaga kehormatan orang luar biasa. Sudah pada kita dengan Cina modal lalu liburan ada di luar negeri, pada kita. Salah satu ciri orang Cina kalau ke luar negeri itu selalu membawa orang tuanya. Tiang kebetulan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah tiang pergi ke beberapa negara. Dari tiang dengan Cina, anaknya barang seninaknya, kira-kira anaknya laki perempuan beserta anak-anak selalu membawa orang tuanya. Setoak-toak dengan toan jauh kedua. Dekat dengan toan wahil kursi roda atau jauh nak mau ani Amerika, ani Inggris, Prancis, jauh kedua. No birrul walidain. Coba sila dipajang-pajangnya. Jangan kata di luar negeri, udah milih senggigi doang, milih milu inanda. Jauh aku anak doh, sila repot-repot sila doang turus kalian doh, tepuk-tepuk kali-kali zikir-zikir wah. Betul kan deh?